Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa dimanapun kita berada. Nah, alangkah sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Nah, untuk itu silahkan memperhatikan tayangan berikut di mana kita semua sama-sama belajar dan memperhatikannya. Selamat menonton. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. 4.2 menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 3 poin. Yang pertama, menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang kedua, menjelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, materi kita pada hari ini fokus pada poin pertama dan poin kedua. Interaksi sosial sebelumnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk mengulang pada hari ini, mari kita mengingat kembali materi kita sebelumnya. Interaksi sosial. Apa sih yang dimaksud interaksi sosial? Interaksi sosial bisa kita lihat dalam gambar yang ada pada presentasi hari ini, di mana hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok, seperti yang ada di gambar. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi 2, asosiatif dan disosiatif. Bedanya apa? Nah, yang perlu kita ketahui, interaksi sosial asosiatif itu adalah suatu kegiatan yang dimana tujuannya akan selalu positif. Kebalikannya dari asosiatif, disosiatif tujuannya menghasilkan tujuan yang negatif. Jadi di sini anak-anak perlu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dari interaksi sosial yang kita pelajari hari ini. Nah, di asosiatif ada 3 poin yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Kerjasama, 2. Akomodasi, 3. Asimilasi. Sedangkan disosiatif juga perlu kita ketahui ada 3 poin sama halnya dengan asosiatif. Yang pertama ada kompetensi atau persaingan, yang kedua ada kontravensi, yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Bedanya apa? Mari kita lihat di slide berikutnya. Asosiatif. Asosiatif tadi ada 3 poin. Yang pertama bisa kita lihat kerjasama. Artinya suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Gambar yang bisa perlu kita perhatikan seperti 2 gambar yang paling penting. Yang pertama, siswa diminta untuk melakukan diskusi, artinya mereka sedang berdiskusi membahas suatu hal yang perlu diselesaikan dalam satu masalah. Nah, yang kedua ada gotong royong, di mana dari 2 gambar ini akan menghasilkan tujuan yang sama-sama bisa diselesaikan. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi merupakan percampuran 2 kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, sikap toleransi. Yang kedua, menghargai orang lain dan budayanya. Yang ketiga, sikap
menghargai persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan dan perkawinan. Contohnya apa sih? Bisa kita lihat contohnya di lingkungan kita sehari-hari. Banyak sekarang ini perkawinan yang dilakukan beda budaya dan beda ras ataupun beda etnis. Nah, sedangkan contoh lainnya percampuran antara musik yang bisa kita ketahui jika musik Batak dan musik Jawa bisa dicampur menjadi suatu hasil musik yang keren dengan alat musik yang mendukung seperti gamelan dan suling. Nah, contoh yang ketiga, akomodasi. Akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan atau menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik sosial antara dua belah pihak atau lebih yang sedang bersengketa. Bentuk-bentuk akomodasi ada 3. Yang pertama koersi, yang kedua kompromi, yang ketiga konsiliasi. Nah, gambar dari polisi dan masyarakat itu bisa kita contohkan dalam bentuk koersi. Nah, yang kedua, laki-laki dan perempuan bisa kita artikan contohnya seperti kompromi atau mendiskusikan. Nah, yang ketiga, konsiliasi, di mana gambar saling bergandengan tangan atau artinya sepakat. Seperti itu. Nah, di slide berikutnya, bentuk-bentuk disosiatif. Sama halnya yang sudah Ibu jelaskan, disosiatif adalah kebalikannya dari asosiatif. Berarti segala sesuatu yang dilakukan dalam interaksi disosiatif adalah hal yang tujuannya negatif. Itu dia. Jadi, proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik atau perpecahan, baik individu maupun kelompok. Artinya, segala sesuatu yang mengarah pada konflik dan perpecahan akan menjadikan tujuannya negatif. Nah, bentuk-bentuk interaksi disosiatif dibagi juga menjadi 3 sama dengan asosiatif. Yang pertama adalah kompetisi atau persaingan. Kompetisi atau persaingan itu kalau di lingkungan kita, di aktivitas kita sehari-hari, menurut anak-anak sekalian, apakah dibolehkan atau tidak? Nah, bisa kalian pelajari pada hari ini. Kompetensi atau persaingan merupakan suatu proses individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Kalau kompetisi atau persaingannya positif, masih baik dilakukan. Tapi kalau persaingannya sudah negatif, itu tidak baik dilakukan. Nah, contoh-contoh kompetisi yang bisa kita lihat ada di gambar kompetisi bola basket dan kompetisi balap lari, yang dimana sama-sama mencapai tujuan, yaitu keuntungan individu. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, contoh yang kedua, sikap mental atau perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap orang lain adalah merupakan dari kontravensi. Contohnya, OSIS di sekolah mempunyai rencana tetapi kelasmu kurang setuju. Nah, bisa kita lihat di gambar berikutnya. OSIS yang sedang berbicara berbisik-bisik itu adalah sedang mengkompromikan program-program mereka atau rencana-rencana mereka. Nah, sedangkan yang memegang kepala dan berbisik-bisik laki-laki dan perempuan, di mana mereka kurang setuju dengan rencana-rencana yang ditetapkan oleh OSIS di sekolah. Nah, yang ketiga, pertentangan atau konflik. Proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya disertai dengan paksaan atau kekerasan. Nah, pertentangan konflik ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terjadi saat ini baru saja booming atau viral atau heboh atau panas, di mana
kejadiannya banyak orang-orang, buruh, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di negara kita sedang menolak atau melakukan demo bersama, yang dimana tujuannya bagi beberapa banyak orang ada yang suka dan ada yang tidak suka, artinya punya pro dan kontra, karena yang dihindari ada sesuatu hal yaitu kekerasan. Nah, gambar yang di sini sudah kita jelas lihat orang-orang sedang melakukan demonstrasi, artinya demonstrasi itu banyak dikenal dengan demonstrasi dengan unsur kekerasan atau paksaan dalam mencapai tujuannya. Artinya ini adalah suatu kegiatan yang tidak baik untuk kita ikut, untuk kita contoh. Nah, dari bentuk-bentuk interaksi asosiatif dan disosiatif, anak-anak sekalian sudah mengetahui baik buruknya. Untuk itu apapun yang kita lakukan, harap kiranya anak-anak sekalian memikirkan baik buruknya yang kita lakukan. Nah, sampai di sini materi kita. Ada baiknya jika yang mau bertanya atau kurang paham, silahkan berkomentar di kolom komentar classroom kita mengenai materi berikutnya atau sebelumnya. Jika masih ada kesulitan, tolong juga tuliskan di kolom komentar kita. Sekian dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya kita lakukan doa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing di kediaman kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tetap semangat, salam sehat, tetap jaga kesehatan dan kebersihan dimanapun kita berada. Selamat pagi.